Oke teman-teman, ini mobil konsumen kita ya, langganan. Sudah 1 tahun yang lewat, mobil ini masuk ya, cat pintu ini ya. Dan ini hasil catannya. Kondisi catnya sudah 1 tahun ya teman. Sekarang kena lagi ya, baru kemarin masuk. Ini kita mau repair yang ini. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan memberikan tip atau berbagi tentang gimana sih biar cat atau pernis bisa maksimal, atau cat dan pernis bisa hilap secara awet ya. Dan kali ini kita akan berbagi ya teman-teman, karena bisa teman-teman lihat sendiri di sini mobil yang kita kerjakan ini kan sudah pernah masuk ke tempat kita ya, sudah pernah nge-repair bagian pintu ini ya. Nah, kita lihat sendiri hasilnya setelah 1 tahun masih tetap seperti sedia kala ya teman-teman, nggak berubah warna ataupun nggak jadi redup ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya. Tahap pertama, sebelum kita naik cat dasar, yang wajib kita lakukan adalah pembersihan permukaan panel ya teman-teman. Nah, itu wajib ya kita lakukan dengan menggunakan degreaser ya teman-teman. Namun kali ini kita skip proses degreasernya karena kita lewat, nggak kita rekam ya teman-teman. Langsung kita cat dasar tadi, dan sekarang sudah lapis kedua untuk cat dasarnya ya teman-teman. Dan sekarang kita proses penutupan pada permukaan yang terkena epoksi ya. Baiklah teman-teman, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar teman-teman dan kita semua bisa saling belajar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk proses pengecatan tambal sulam seperti ini sebetulnya tidak perlu terlalu teliti atau terlalu rumit ya pengerjaannya ya teman-teman. Karena jika kita mengecat full body, biasanya itu kita harus amplas dulu ya setelah kita melakukan cat dasar ya. Diamplas dulu, barulah kita naik cat jadi ya teman-teman. Namun untuk cat tambal sulam seperti ini sebetulnya tidak perlu ya teman-teman, kalau kita proses pengerjaannya di rasio sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman, yaitu rasio cat standar dan kebutuhan anginnya juga standar ya teman-teman, tidak terlalu kecil angin dan tidak terlalu kental di rasio cat ya. Seperti biasa saya menggunakan rasio cat di 1:1 ya teman-teman, kalau untuk cat jadi ya, 1 cat dan 1 thinner ya teman-teman. Jadi begitu kita spray dengan angin yang 35 psi, dia akan flat ya teman-teman. Barulah berikutnya kita naik clear coat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah naik clear coat ya. Dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 8200 ya teman-teman. Untuk rasio kita menggunakan rasio 412 ya teman-teman. 4 clear coat, 1 hardener dan 2 thinner ya,
sesuai dengan petunjuk pada kemasan clear coat itu sendiri ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memasuki proses clear coat ya. Baiklah teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang flat dan maksimal ya, kita harus menjaga stabilitas angin ya teman-teman, atau tekanan angin kita jangan sampai kurang ya. Lebih baik kita lebihkan daripada kita kurangi ya untuk tekanan angin ya. Saya biasanya di 28 sampai 35 PSI ya. Itu nggak boleh di bawah 28 ya teman-teman. Karena jika di bawah 28 maka keluar clear coat atau flow coatnya tidak kencang lagi ya, tidak flat lagi ya. Jadi begitu clear coat nempel itu akan timbul tekstur kulit jeruk ya. Kulit jeruk akan terlalu kasar ya teman-teman, sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang flat ya. Baiklah teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang flat maksimal, saya menggunakan tekanan angin di 2,2 bar atau di 35 PSI. Dan untuk rasio clear coat seperti yang saya sebutkan tadi, 4:1:2 ya. Dan untuk spuyer spray gun atau flow coat itu kita menggunakan mentok trigger ya teman-teman. Dan untuk pen spray gun itu kita buka full. Dan untuk overlap kita menggunakan overlap 25% ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki clear coat lapis kedua ya. Dan kita hampir selesai. Namun tidak kita rekam mobil ini saat selesai ya teman-teman, karena kita tidak ingat untuk merekam ya. Kita lupa ya. Baiklah teman-teman, untuk clear coat lapis kedua kita spray secara basah, padat, dan rapat ya. Namun kita harus jaga jangan sampai meler ya teman-teman, karena jika meler itu akan sangat sulit ya untuk diperbaiki ya. Baiklah teman-teman, mohon maaf karena video ini tidak kita tutup dengan kondisi mobil sudah selesai ya. Namun bagi teman-teman yang penasaran, jangan khawatir karena kita tetap bergaransi selama 1 tahun ya teman-teman. Jadi jika ada kendala, ada kekurangan, kita akan perbaiki ulang sampai 3 kali, dan jika 3 kali tidak puas kita akan kembalikan uang secara full ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukungannya, like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jika ada kendala, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.